Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita masih tentang aljabar. Kali ini kita akan membahas bentuk kuadrat. Sebenarnya bentuk kuadrat ini juga sudah saya sampaikan ya di materi awal tentang teori aljabar, terutama tentang menyelesaikan atau memfaktorkan bentuk kuadrat itu. Memfaktorkan bentuk kuadrat nanti akan sangat berguna dalam menyelesaikan bentuk kuadrat. Nah, selain menyelesaikan bentuk kuadrat juga nanti kita membahas tentang nilai optimum. Nilai optimum bisa didapat dengan menggunakan rumus nilai optimum atau dengan menggunakan turunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya menggunakan rumus nilai optimum. Sedangkan turunan nanti kita akan bahas pada materi berikutnya. Selanjutnya ini karena keterbatasan waktu pertemuan kita ya, yang tinggal beberapa pertemuan lagi. Jadi untuk pembahasan ini saya akan langsung menggunakan contoh aplikasi gitu. Selain itu juga karena pertimbangan ini ya, materi ini sudah tadi saya sampaikan, sudah dijelaskan di materi aljabar, terutama tentang cara memfaktorkan. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan langsung menggunakan contoh-contoh dalam aplikasi ekonomi dan bisnis. Nah, ini adalah contoh ini ya, contoh bentuk kuadratnya ya. X sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. Nah, kalau dalam konteks ekonomi dan bisnis tentunya variabelnya tidak mesti X ya, bisa jadi bentuk yang lain. Oke. Lanjut, kita langsung ke soal ya, karena ini konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, cuma fungsi permintaan dan fungsi penawarannya di sini berbentuk kuadrat. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya ya, ketika kita membahas permintaan dan penawaran, maka bentuk persamaan atau bentuk fungsinya dia berbentuk P biasa gitu ya, maksudnya tanpa ada bentuk kuadratnya. Gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berbentuk kuadrat. Diketahui fungsi permintaannya QD ya, sama dengan 19 kurang P kuadrat. Sedangkan fungsi penawarannya QS sama dengan negatif 8 tambah 2P kuadrat. Pertanyaannya, berapakah harga dan kuantitas pada keseimbangan pasar? Oke, maka kita bisa menggunakan konsep sebelumnya ya tentang keseimbangan pasar di mana QD sama dengan QS-nya. QD sama dengan QS. Oke. QD sama dengan QS. Bisa juga menggunakan PD sama dengan PS. Tapi karena dalam soal ini dalam bentuk Q sama dengan, maka lebih mudah ketika kita menggunakan QD sama dengan. Oke. Selanjutnya kita tinggal masukkan ya. Samaan QD-nya berarti 19 kurang P kuadrat. Ini berarti kita ganti dengan 19 kurang P kuadrat. Kemudian QS-nya juga sama. Negatif 8 tambah 2P kuadrat. Itu. Nah, selanjutnya adalah mengumpulkan bentuk P dan bilangannya itu ke satu ruas tertentu. Misalnya kita pindah semua ke ruas kanan. Oke. Kalau ini dipindah ke ruas kanan semua, gitu ya, maka yang 19 pindah ke kanan menjadi negatif 19. Sedangkan yang negatif P kuadrat menjadi positifnya. Ditambah P kuadrat. Sedangkan di sini jadinya 0. Oke. Nah, selanjutnya kita operasikan yang bisa kita operasikan negatif 8 kurang 19 jadi negatif 27. 2P kuadrat tambah
P kuadrat menjadi 3P. Nah, selanjutnya kita coba faktorkan. 3P kuadrat kita bisa bagi 3, tersisa P kuadrat. 27 pun juga bisa kita bagi 3 ya. Oke, sehingga atau bisa juga begini, kedua ruas ya, kiri dan kanan kita bagi 3. Sehingga 0 bagi 3, 0 ya. Negatif 27 dibagi 3 jadi 9. 3P kuadrat dibagi 3, sisa P kuadrat. Atau kalau misalnya bingung, bisa juga kita faktorkan dulu gitu ya. Faktornya tadi kan 3 ya. Berarti di dalam sisa negatif 9. Kemudian di sini sisa P. Nah, sehingga ini kalau keduanya dibagi 3, 0 bagi 3, 0. Bentuk ini dibagi 3, sisa yang dalam kurung saja. Oke, nah ini bentuk ini saya akan coba ubah sedikit biar lebih mudah dilihat ya, lebih enak dilihat. P kuadrat kurang 9. Sama maknanya ya. P kuadrat kurang 9. Oke. Nah, bentuk P kuadrat kurang 9 ini ada sebuah aturan umum. Kalau kita punya bentuk X kuadrat dikurang Y kuadrat itu senilai dengan X kurang Y dikali X tambah Y. Jadi X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X kurang Y dikali X tambah Y. Tuh. Kalau kurang yakin silahkan dikalikan X kali X. Kemudian X dikali Y, negatif Y dikali X, negatif Y dikali Y. Maka nanti hasilnya sama dengan X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, sifat ini kita akan gunakan ke bentuk ini. Di sini kan bentuk kuadrat ya P kuadrat. Kemudian 9 di sini pun juga bentuk kuadrat dari 3 ya. Tuh. Artinya kalau kita ini mau ubah, bisa menjadi 3 kuadrat, 3 kuadrat. Dikurangi 3. Sehingga bentuk P kuadrat kurang 3 kuadrat itu bisa kita ubah menjadi P kurang 3 dikali P tambah 3. Selanjutnya, nah ketika kita, ini kan karena ini ya, pertanyaannya adalah pada harga dan kuantitas berapakah terjadi keseimbangan pasar. Berarti kita mencari nilai P dan nilai Q. Dalam contoh soal ini kita pertama kali akan mencari nilai P. Kalau dalam bentuk seperti ini maka pilihan kemungkinannya ada 2 gitu ya. Yaitu P kurang 3 sama dengan 0 atau P tambah 3 sama dengan 0. Itu. Jadi kan dua bilangan dikalikan 0, kemungkinannya kalau nggak P kurang 3-nya yang 0 atau P tambah 3-nya yang 0 kan. Itu. Nah, kalau P kurang 3 sama dengan 0, berarti P sama dengan 3. Ya. Jadi kalau negatif 3-nya kita pindah ke kiri, maka 3-nya menjadi positif. Ini biar nggak bingung, sini 3, sini P. Atau kalau P tambah 3 yang sama dengan 0, maka jadinya P-nya di sini negatif 3.
Jadi ada dua kemungkinan jawaban ya untuk nilai P-nya, yaitu 3 atau negatif 3. Nah pertanyaannya kemudian P ini apa? P ini adalah harga ya. Ada nggak harga yang nilainya negatif? Tidak ada, maka kemudian pastilah nilai P yang benar adalah P sama dengan 3. Jadi harga pada keseimbangan pasar untuk persamaan QD sama dengan 19 kurang P kuadrat dan QS sama dengan negatif 8 tambah 2 P kuadrat adalah 3. Nah, untuk P sama dengan 3, kita masukkan ke salah satu persamaan. Misalnya, kita ambil yang ini ya. Kita ini tadi, ini ya, mencari ini. Itu sama 19 kurang P kuadrat. P-nya tadi dapatnya adalah 3. Hingga 3 kuadrat sama dengan 9. 19 kurang 9 sama dengan 10. Jadi Q-nya sama dengan 10. Q-nya jawabannya keseimbangan pasar terjadi pada harga 3 rupiah dan kuantitas barangnya sebanyak 10 unit. Nah, kira-kira begini ya cara pengerjaannya. Jadi bentuk kuadrat nanti yang membedakan adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaannya. Karena nanti bentuk persamaan atau fungsinya berbentuk kuadrat. Maka tugas kita adalah bagaimana memfaktorkannya. Sehingga menjadi bentuk seperti ini, maka nanti ada dua kemungkinan gitu ya, P kurang 3 yang sama dengan 0 atau P tambah 3 yang sama dengan 0. Atau P sama dengan 3 atau P negatif 3. Maka yang masuk akal adalah P sama dengan 3. Untuk P sama dengan 3 maka sini. Nah ini contoh pertama untuk penggunaan fungsi kuadrat dalam ekonomi dan bisnis, khususnya dalam ini permintaan, penawaran, dan keseimbangan. Oke, kita lanjut. Ini soal berikutnya, kali ini contohnya adalah contoh tentang biaya dan pendapatan ya. Ini juga yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tuh. Diketahui fungsi pengeluaran, fungsi biaya ya. Fungsi biayanya adalah C sama dengan 2Q kuadrat tambah 24Q tambah 102. Nah ini bentuknya bentuk kuadrat. Persamaan biayanya bentuk kuadrat. Begitu. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah pada tingkat produksi berapakah? Pada tingkat produksi berapa unitkah biaya total menjadi minimum? Kita diminta menentukan berapa unit yang mesti dibuat agar biaya totalnya menjadi minimum. Kira-kira gitu. Pada jumlah unit berapakah biaya totalnya menjadi minimum. Artinya kita meminimalkan ya, minimum. Nah, di sini ada tadi istilah apa? Nilai optimum ya. Nilai optimum itu ya tadi kalau nggak tentang memaksimalkan atau meminimalkan. Nah, dalam contoh ini kita diminta meminimalkan. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita membuka tab baru, kita tekan sini. Ini persamaan biayanya. Saya coba ambilkan bentuk umumnya ya. Jika kita punya bentuk kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, maka nilai minimum
optimum ya. Karena nilai optimum itu ya tadi apakah itu maksimum atau minimum semuanya sudah tercakup. Intinya kalau kita mau menentukan nilai minimum itu adalah ini rumusnya negatif B per 2. Nah, ya. Nilai optimumnya adalah negatif B per 2A. B-nya yang mana? B-nya yang ini. Ini B. A-nya yang mana? A-nya ini. Jadi A itu koefisien X kuadratnya, sedangkan B itu koefisien X-nya. Begitu. Nah, kalau dalam contoh ini kan dia bukan pakai X ya, tapi pakai Q. Berarti A-nya itu 2, B-nya itu negatif 24, C-nya 102. Maka kita bisa menentukan nilai minimum. Nilai minimum ya, upaya ini minimum X sama dengan minimum, berarti ini pakai Q ya. Q sama dengan min B-nya negatif, B-nya 24. Negatif 24 ya. Jadi negatif 24. Negatif 24, 2 dikali A. A-nya 2. Sehingga negatif kali negatif jadinya 24. 2 kali 2, 4. Sehingga peroleh nilainya 6. Jadi jumlah unit yang perlu diproduksi agar biayanya menjadi minimum adalah sebanyak 6 unit. Nah, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hitunglah besar biaya total minimum tersebut. Nah, untuk menentukan biaya total minimum, kita tinggal memasukkan nilai Q yang minimum tadi, yaitu 6, ke persamaan ini. Nah, kita copy. Maka ini menjadi 6 kuadrat. Kemudian ini dikali 6. Maka ini 6 kali 6, 36, 36 kali 2, 72, 24 kali 6, 144, tambah 102. Ini 102 tambah 72, 174, 174 dikurang 144, 30. Jadi biaya minimumnya adalah sebesar 30 rupiah. Nah, pertanyaan berikutnya. Berapakah besar biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tersebut? Oke. Biaya tetap. Biaya tetap itu berarti yang mana? Nah, ini kita akan coba review sedikit ya materi sebelumnya. Bahwa persamaan biaya itu ada biaya tetap dan ada biaya variabel ya. Biaya tetap itu biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi yang ditandai dengan yang dalam contoh soal ini berarti biaya tetap itu adalah biaya yang tidak dipengaruhi oleh jumlah produksi atau Q-nya. Maka dari persamaan ini kita bisa melihat gitu ya bahwa yang tidak ada variabel Q-nya adalah 102, maka biaya tetapnya adalah 102. Gitu. Jadi kita bisa menjawab dengan melihat bentuk persamaannya. Oke, kalau gitu saya coba copy dulu.
Jadi biaya tetapnya adalah 102. Sedangkan biaya variabelnya, nah di sini pertanyaannya adalah biaya tetap pada tingkat produksi tersebut yang 6 tadi, maka jawabannya 102 karena mau berapapun jumlah Q-nya ya 102 tetap gitu ya. Sedangkan biaya variabelnya itu adalah 2Q kurang 24Q yang ada variabelnya. Yang kalau kita masukkan Q-nya 6, berarti 72 dikurang 144 dengan negatif 72 ya. Jadi biaya variabelnya negatif. 6 kali 6, 36, kali 2, 72, 72, 24 kali 6, 144, 72 kurang 144, negatif 72 ya. Oke. Nah ini biaya tetapnya 102, biaya variabelnya negatif 72. Kemudian apa? Biaya rata-rata, berarti biaya total ya, biaya total rata-rata. Tadi totalnya berapa? 30. Berarti rata-ratanya kita bagi dengan 6 ya. 30, 30 dibagi 6. Kenapa dibagi 6? Nah, kenapa 30? Karena 30 kan tadi total biayanya ya. Total biayanya 30. Kemudian kalau rata-rata maka kita bagi dengan Q. Nah, ini materi rata-rata ya. Ini rata-rata biaya. Ini total rata-rata total biaya ya. Total biaya dibagi dengan Q. Jadi 30 dibagi 6 sama dengan 5. Itu. Sedangkan biaya yang berikutnya kan biaya tetap rata-rata. Berarti biaya tetapnya 102 tadi kan ya. 102 dibagi 102 dibagi 6. 102 dibagi 6 berapa? 105 dibagi 6. 17. Itu biaya tetap rata-rata. Sedangkan biaya variabel rata-ratanya adalah negatif 72 dibagi 6, yaitu negatif 6. Nah, kalau mau mengecek apakah jawaban kita atau benar atau salah, jumlahkan aja biaya tetap rata-rata dengan biaya variabel rata-rata. 17 tambah negatif 12 sama dengan 5. Nah, berarti ini benar juga. Oke, jadi ini ya cara mengerjakannya. Yang penting itu tentang ini ya, tentang minimumnya tadi. Ini tentang minimumnya. Tuh. Jadi meminimumkan itu menggunakan rumus X negatif B per 2A. Di mana B itu adalah variabel untuk yang pangkat satunya, sedangkan A itu yang pangkat 2. Ya, pada contoh ini maka A-nya 2, B-nya negatif 24, C-nya 100. Oke, itu. Yang terakhir, contoh terakhir tentang bentuk kuadrat ya. Kali ini tentang keuntungan
Jadi ada biaya pendapatan keuntungan, diketahui ini fungsi penerimaannya, ini ada fungsi biayanya, kemudian hitunglah keuntungan perusahaan jika barang yang terjual itu 10 unit dan 20 unit. Misalkan kita hitung dulu yang 10 unit ya. Oke. Berarti TR-nya 0,1 10 pangkat 2 kemudian 20 kali 1 sehingga 10 pangkat 2 100, 100 kali negatif 0,1 negatif 10 ya, ditambah 20 kali 10 200 sehingga 200 kurang 10 160. Oke, ini total penerimaannya. Total biayanya, ini persamaannya kita masukkan aja. Jadi ini 10 pangkat 3, kemudian ini jadinya 10 pangkat 2, ini 7 dikali 10. Sehingga hasilnya 10 pangkat 3 1000, 1000 kali 0,25, 250, 10 pangkat 2 100 kali negatif 3 negatif 100, 7 kali 10 70, sehingga 250, 70 tambah 20 90, 90 tambah 250, 340, 340 dikurang 340. Sedangkan sedangkan keuntungan itu mana lambang C ya? C itu adalah TR kurang TC. TR-nya 190, TC-nya 40. Jadinya 190. Ya. Karena nilainya positif berarti mengalami keuntungan. Keuntungannya sebesar 150. Nah ini ya bentuk kuadrat dalam contoh biaya pendapatan dan keuntungan. Ya, jadi kurang lebih sama dengan biaya pendapatan keuntungan yang sudah kita pelajari sebelumnya, cuma bedanya ini bentuknya bentuk kuadrat saja. Jadi sangat mungkin kita bertemu dengan angka yang lebih besar. Itu, oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini tersisa yang 20 ya. Yang 20 unit bagaimana? Nah, silakan nanti dicoba dikerjakan. Kira-kira apakah mendapatkan keuntungan atau sebaliknya malah mengalami kerugian. Sementara itu dulu kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.